lagi di channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan banyak mahasiswa yang diarahkan ke saya sebagai akademisi maupun praktisi di bidang akuntansi. Banyak mahasiswa menanyakan apakah karir mereka nanti sebagai, kalau lulus dari jurusan akuntansi, apakah akan menjadi head accounting saja, chief accountant, ataukah mereka bisa berkarir menjadi pimpinan perusahaan, menjadi pengusaha. Nah, ini jawaban saya. Oke, jawaban saya adalah realnya iya, karena memang di era globalisasi dan teknologi informasi yang begitu cepat, peran akuntan sangat dibutuhkan. Karena akuntan akan membantu mengidentifikasi proses bisnis, membantu melaporkan kinerja perusahaan, membantu menyampaikan risiko-risiko sehingga kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, peran akuntan di era ini sangat penting. Jadi kalau Anda lulusan akuntansi, memang betul nanti Anda akan berprofesi sebagai akuntan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah iya hanya akuntan bisa nggak jadi pengusaha? Nah, ini saya akan memberikan kepada Anda bahwa begini, akuntan ini ketika Anda bekerja di perusahaan, Anda harus melihat perspektif dari bisnis itu secara menyeluruh. Karena akuntanlah yang menyajikan laporan keuangan, sehingga banyak pihak bisa melihat kinerja perusahaan secara lebih objektif, menilai risiko usaha, dan menghasilkan rasio-rasio yang sangat berguna untuk menyusun strategi keuangan perusahaan, membantu melakukan pengendalian operasional, serta menentukan investasi untuk masa depan perusahaan. Nah, untuk memberikan kepada Anda insight, bagaimana sih nanti saya sebagai akuntan bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi pengusaha. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda satu case, di mana bahwa proses itu, perusahaan itu akan berubah dari waktu ke waktu. Sebagai akuntan, kita perlu terus untuk meningkatkan kemampuan dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun 2002, Jonathan Abram mendirikan media sosial berbasis PC, yaitu Friendster. Inilah mungkin perintis media sosial di zaman sekarang. Friendster sangat populer dengan posting yang bisa diisi bahasa pemrograman. Karena memang Friendster ini masih dipengaruhi kuat oleh platform blog atau WordPress yang menyediakan input HTML. Sampai sekarang. Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg berhasil menemukan dan mengeksploitasi kelemahan dari Friendster, yaitu user yang cenderung anonim dan risiko keamanan. Dalam dua sisi tersebut menyebabkan user Friendster menjadi tidak tahu sebenarnya siapa pemilik akun tersebut dan merasa tidak aman dengan fasilitas bahasa pemrograman yang ada. Mengatasi hal ini, Facebook kemudian memasukkan variabel sekolah dan tempat kuliah sehingga antar user bisa saling konfirmasi dan bertemu teman lama. Tidak sepenuhnya sempurna mencegah fake akun, tetapi jauh lebih baik dibandingkan Friendster. Dari sisi bahasa pemrograman yang menempel pada halaman posting Friendster, hal ini sekilas memang membuat postingan lebih atraktif karena user bisa membuat animasi melalui bahasa pemrograman. Tapi di sisi lain menimbulkan rasa was-was jika bahasa pemrograman tersebut justru disalahgunakan. Dalam hal ini, Facebook menghilangkan bahasa pemrograman menjadi lebih sederhana, tetapi user menjadi merasa lebih secure. Nah, tetapi begini, seiring perkembangan teknologi fotografi di telepon seluler, Instagram melihat banyak kelemahan dari sisi yang tidak bisa dimasuki oleh Facebook. Muncullah kemudian Instagram pada tahun 2010. Dalam waktu yang relatif cepat, Instagram menjadi populer dengan fasilitas berbasis foto dan video, menghilangkan persepsi sebagai media sosial berbasis teks yang ada di Facebook. Merasa kehilangan momentum dengan hadirnya Instagram, maka pada tahun 2012 pemilik Facebook memutuskan untuk mengakuisisi Instagram. Pelajarannya di sini bahwa momentum itu tidak bisa dicontek. Bisa saja Facebook dengan ratusan engineer IT-nya membuat platform sejenis Instagram atau membuat fasilitas Facebook serupa Instagram. Tetapi momentum kekinian dan viralnya ternyata tidak bisa dicontek. Bersama dengan Facebook kemudian, Instagram makin populer. Sosial media yang mirip, tetapi dipertegas dengan positioning dan segmentasi yang berbeda. Sehingga kedua media sosial ini
bisa berjalan beriringan. Sekilas, Instagram seperti sebuah media sosial yang sempurna dengan fasilitas foto dan video, sehingga bisa menjadi saluran narsis setiap orang. Ternyata ada yang melihat titik lemah dari Instagram. Zaman berubah dengan makin cepat, tuntutan user, komplain mulai banyak bertebaran, khususnya mengenai hak cipta video. Jika awalnya Facebook menganggapnya sebagai hater yang nyinyir, tetapi pesaing mencoba mendengar suara miring tersebut. TikTok setuju dengan hater dan melihat bahwa urusan hak cipta pada Instagram menjadi kendala bagi user untuk membuat konten berbasis lagu-lagu atau video populer. Di Instagram, apabila kita mengedit video orang lain, baik musik atau film, maka selalu ada notifikasi yang muncul mengenai pelanggaran hak cipta. TikTok mengeksploitasi kelemahan Instagram tersebut menjadi satu pendapatan baru. Dengan skema TikTok, pemilik lagu atau video justru diuntungkan apabila videonya diedit dan menjadi populer. Dari sisi user, mereka bisa menjadi lebih bebas untuk mengekspresikan videonya dengan latar belakang potongan lagu-lagu populer. Oke, pesan moral dari cerita ini apa? Ketika kita ingin memulai berbisnis atau sedang mengembangkan produk, Anda harus menemukan kelemahan produk dan bisnis yang sudah ada, bahkan termasuk mendengarkan apa kata hater. Kemudian, mengeksploitasinya menjadi diferensiasi yang dirasakan calon pelanggan. Keunggulan produk Anda harus dengan cepat bisa dirasakan oleh pelanggan. Semoga ini bisa memperluas wawasan Anda mengenai bisnis sebagai seorang calon akuntan. Atau mungkin Anda sudah menjadi akuntan sekarang ini, atau semua pecinta akuntansi. Pertanyaannya adalah, apa nilai lebih Anda dengan latar belakang akuntansi dibandingkan dengan yang lainnya? Anda lebih mengerti mengenai masalah present value, future value, Anda lebih paham mengenai kekuatan bisnis, Anda lebih paham mengenai proyeksi-proyeksi pertumbuhan perusahaan, Anda lebih paham mengenai siklus hidup dari sebuah perusahaan, Anda juga paham mengenai struktur biaya, budgeting, dan forecasting, serta sisi-sisi ekonomi lainnya. Itulah keunggulan personal yang wajib Anda dapatkan ketika Anda berada di bangku kuliah di akuntansi. Karena dengan keunggulan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan di awal tadi. Apakah seorang lulusan akuntan hanya bekerja sebagai akuntan saja nantinya? Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa komen ya, komen di bawah.